Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu seluruh keluarga besar Muhammadiyah PCM Waru, yang semoga Allah senantiasa memuliakan kita dengan sebaik-baik kemuliaan dalam hidup ini. Izin saya awali dengan ucapan salam, ucapan sapa dan doa-doa terbaik untuk panjenengan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng kita awali dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak kalimat hamdalah. Alhamdulillah ala kulli nikmah, alhamdulillah ala kulli sihah, alhamdulillah ala kulli afiyah, alhamdulillah ala kulli ibadah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihah, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala ukhuwah, alhamdulillah ala istiqamah, alhamdulillahi insyaallah bi husnil khatimah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Bapak dan Ibu seluruh keluarga besar, Masya Allah, kenikmatan bisa berkumpul di sini. Salam ta'zim, salam hormat, dan semoga doa-doa terbaik untuk beliau Bapak Haji Ismono SH selaku Ketua PCM Waru dan seluruh jajarannya, Bapak Ibu keluarga besar Muhammadiyah. Bapak Ibu sudah pernah ketemu Idul Adha selama hidup sudah berapa kali, Pak? Idul Adha kurban itu sudah ketemu berapa kali selama hidup, Pak? Soalnya saya kalau nanya berapa usia panjenengan agak sungkan saya. Makanya kalimatnya saya ganti sedikit lah, Pak. Meskipun artinya ya sama sebenarnya, berapa usia panjenengan, berapa kali ketemu Idul Adha itu sama sebenarnya. Cuma kan ya selaku junior saya ini juga sungkan nanya usia panjenengan. Berapa kali ketemu Idul Adha selama hidup? Oh, 65 kali. Oh, ada yang 70 kali. Masya Allah. Saya ini bingung menyampaikan tentang kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail kepada para senior yang sudah mendengarkan kisah ini lebih banyak daripada saya. Namun karena saya diberikan amanah untuk duduk di kursi ini, mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ada satu kisah, satu poin yang kita tidak ketahui sebelum-sebelumnya tentang kisah Ibunda Hajar dan Ismail dan Nabi Ibrahim ini. Satu poin saja. Mungkin bahasa di sini adalah ketaatan tanpa batas. Poin itu apa? Nanti Bapak Ibu akan simpulkan sendiri. Baik, kita awali. Dalam hadis riwayat Imam Muslim diceritakan panjang sekali, bahkan 1 halaman setengah itu menceritakan tentang kisah Ibunda Hajar itu dibawa pergi atau diusir, Bu. Ibu lebih cocok dengan kalimat yang mana? Nah, memang dibawa pergi, tapi perasaannya biasanya merasa, oh kok iya juga. Setelah melahirkan seorang anak yang logikanya, Pak, dan rasanya, Bu, coba bayangkan, Nabi Ibrahim pingin punya anak, puluhan tahun nggak punya anak, tiba-tiba sekali punya anak. Seharusnya Nabi Ibrahim apa, Pak, terhadap Ismail? Sayang. Bentuk sayangnya pingin jauh apa pingin dekat? Dekat. Tapi apa yang terjadi? Di riwayat Imam Muslim ini disebutkan ada satu pengaruh, satu faktor. Memang Nabi Ibrahim membawa pergi Hajar Ismail ke padang tandus gersang, tak berpenghuni, tak ada manusia di situ, tak ada apa-apa di situ.
atas dasar perintah Allah. Iya, tapi tidak bisa dipungkiri ada faktor Sarah. Do you know Sarah, Bu? Tahu? Nabi Ibrahim punya istri berapa? 2. Siapa? Sarah dan Hajar. Nabi Ibrahim punya istri berapa tadi, Pak? 2. Kalau saya, Pak, istri saya itu 4 anaknya. Jadi kalau saya, Pak, istri saya itu 4, Bu, anaknya. Jadi mana yang paling banyak punya istri? Ibrahim apa saya? Oh, Nabi Ibrahim. Berapa istrinya, Bu? 2. Saya nanyanya ke ibu, Pak, kalau urusan jumlah istri itu ya, saya nggak nanya ke bapak. Ada faktor Sarah, Bu, dalam riwayat itu. Meskipun itu memang perintah Allah, tapi secara perasaan kita nih, perasaan kita sebagai manusia, apa rasanya, Pak? Memang ini perintah Allah, tapi ada faktor dari pengaruh manusia, orang yang kita sayangi. Dengan bahasa mudahnya seperti ini. Wahai suamiku, engkau membawa aku ini kemana? Kata Hajar. Kata Nabi Ibrahim atas perintah Allah. Tapi Hajar tahu ini ada pengaruh dari Sarah. Kira-kira yang sama Hajar, yang difikirkan perintah Allahnya atau Sarahnya, Pak? Saya nanya bapak, Bu. Mana, Pak? Yang difikirkan oleh Hajar ini memang perintah Allah, tapi tidak dipungkiri ada pengaruh dari Sarah. Kira-kira yang dirasakan oleh Hajar ini perintah Allah atau Sarah, Pak? Hajar. Perintah Allah, bukan Sarah, Bu. Kenapa? Kita lanjut, kita persingkat kisahnya. Apa itu? Ketika sudah dibawa pergi oleh Nabi Ibrahim, Ismail dan Hajar ini, diletakkanlah di tempat yang tidak ada apapun di situ, dan perjalanannya cukup jauh. Walhasil di tempat yang baru inilah, dengan kondisi baru melahirkan, sedangkan bayi itu menjadi bayi yang sangat diharapkan oleh suami. Semuanya ini kan nggak masuk akal. Bahasanya seorang istri, kira-kira siapa? Tolong dijawab Bapak Ibu, siapa yang paling berat melakukan ini? Suami atau istri? Loh, kok terjadi perbedaan pendapat ini? Yang merasakan paling berat dengan perintah ini Nabi Ibrahim sebagai suami yang pingin punya anak, sekali punya anak malah dijauhkan, atau Hajar sebagai seorang istri, kedua, yang berhasil memberikan anak pertama terhadap suaminya, tapi dia harus dibawa keluar dari kediamannya, jauh perjalanan, bahkan diletakkan di tempat yang paling tidak nyaman, tidak ada manusia, tidak ada apa-apa di situ. Sekali lagi, menurut Bapak Ibu, siapa perasaan yang paling berat terhadap perintah ini, Pak? Ada kata bapak, wis gak jawab apa wis. Bapak dan Ibu, keduanya memang berat, tapi nggak bisa kita pungkiri, yang berat itu bolehlah saya menjawab, Pak, itu istri Hajar. Kenapa? Yang melahirkan. Satu yang melahirkan, dua, istri kedua, tiga, tempatnya nggak enak. Sedangkan Nabi Ibrahim perasaannya cuma berat, Pak. Tapi kan Nabi Ibrahim kembali lagi ke kediamannya, kembali lagi ke Syam saat itu. Kan diletakkannya kan di Bakkah waktu itu, atau di Mekah bahasa kita sekarang. Bayangkan dari Syam, sebut saja Palestina, ke Mekah, Bu. Itu kan berat bagi seorang istri. Baru melahirkan, anaknya ini harusnya dekat sama bapaknya malah ditinggalkan, lalu kemudian tempatnya nggak enak sama sekali, nggak ada yang kenal, tandus, gersang, tak berpenghuni, berat Ibunda Hajar. Maka lihat kalimatnya, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail, kalimat itu selalu ditanyakan oleh Ibunda Hajar, miroron, bolak-balik ditanyakan, aina tadhabu, hei suamiku, mau pergi kemana kau?
aina tadhabu wa tatrukuna bihadzal wadi laisa fihi insun wala syai'. Kenapa engkau letakkan kami berdua di tempat yang enggak ada apa-apanya ini? Dan itu terus ditanyakan, Pak. Dan menariknya Nabi Ibrahim enggak jawab. Bahkan wala yatalattaf, enggak noleh sama sekali. Terus jalan lurus. Tahu kenapa, Pak? Monggo Bapak jawab. Kalau Bapak merasakan apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim, kenapa Nabi Ibrahim nggak noleh, Pak? Berat, memang berat. Karena sekali noleh, ketone balik, Pak. Makanya kisah-kisah drakor Korea itu niru kisah Nabi Ibrahim sama Hajar, Pak. Loh iya, lihat drakor-drakor Korea itu sekali noleh, langsung balik lagi. Nah, menariknya pertanyaan ini dirubah sama Ibunda Hajar. Ini cerdasnya Ibunda Hajar. Saking beratnya untuk menetralisir, menenangkan dan memenangkan hatinya, Ibunda Hajar kan menggunakan kalimat tanya yang diganti Allahul ladzi amaraka bihadza. Apakah Allah yang nyuruh engkau seperti ini, wahai suamiku? Pertanyaan saya, Pak, kenapa kok yang dibahas Allah bukan Sarah? Padahal tadi apa? Kepergian itu ada faktor dari Sarah. Kalau perasaan seorang istri, Bu, ini kan antara dua, Allah atau Sarah. Tapi kenapa Ibunda Hajar nyebutnya Allah dulu, bukan Sarah? Bisa jadi kan Ibunda Hajar nanya, kenapa engkau pergi, wahai suamiku? Jangan-jangan yang menyuruh ini adalah siapa, Bu? Oh, bisa nebak loh Pak Ibu-ibu. Tapi kenapa kok menggunakan kalimat bukan Sarah tapi Allah? Karena itu tadi, bawaan kita untuk menenangkan itu harus yang dimunculkan pertama kali itu Allah. Menenangkan loh. Karena Ibunda Hajar kan kondisinya sedang tidak tenang, gelisah, khawatir, cemas ditinggalkan suaminya dengan bayinya lagi. Maka yang dimunculkan pertama kali kalau ingin tenang itu Allah. Maka kalimatnya Allahul ladzi amaraka bihadza, apakah Allah yang nyuruh engkau seperti ini? Dijawab bala. Baru saat itu Nabi Ibrahim noleh jawab bala. Iya Allah. Tapi bukan itu jawaban yang kerennya. Ada yang lebih keren. Ucapan Ibunda Hajar setelah Nabi Ibrahim bilang bala. Iya. Hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, kalimatnya Ibunda Hajar, Bunda, ini awal dari sebuah kata ketaatan tanpa batas. Idzan la yudayyi'una. Ya kalau memang yang nyuruh engkau itu Allah, suamiku, Allah nggak akan pernah menyia-nyiakan kami. Maksudnya di sini kami Hajar dan Ismail. Allah nggak akan pernah menyia-nyiakan kami. Kalau seandainya kisahnya beda, Pak, misal apakah Sarah yang menyuruh engkau, wahai suamiku? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, iya. Kira-kira ucapan Ibunda Hajar apa ya, Bu? Nah, itu sepanjang sendiri yang jawab ya. Tapi sekali lagi adalah ketenangan itu Allah. Maka dikatakan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Inilah ketaatan tanpa batas yang diawali oleh dengan satu kata IMAN kalau bahasa kita, yaitu iman, keyakinan. Keyakinan itu tanpa batas, keyakinan itu nggak perlu logika. Kalau kita beriman dengan awal logika, mohon maaf, nanti akan banyak permasalahan. Contoh, kita beriman dengan logika dulu, Pak. 2 tambah 2, 4. Oh iya, percaya aku, 4. Kenapa? Karena 2 tambah 2, 4. Nanti suatu saat kita berhadapan dengan satu narasi yang nggak masuk akal, maka iman kita akan gugur. Karena iman kita diawali, saya ulang lagi, diawali dengan logika. Beda kalau iman kita ditegaskan oleh logika, itu benar. Tapi kalau awal dari iman nggak perlu logika, yakin. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika istrinya mendapatkan kalimat, ketika Nabi Ibrahim mendapatkan kalimat itu, Nabi Ibrahim semakin mantap dengan apa yang dilakukan. Makanya suami istri itu harus sevisi semisi dalam urusan ini. Ketika suami pergi, Bu, berikan ketenangan kepada suami dengan cara berikan keyakinan. Jangan malah
Saya nggak ngomong loh, ibu loh yang ngomong loh ya. Ibu kok kayak bisa menjawab pertanyaan saya itu kok mantep gitu Bu? Berdasarkan pengetahuan atau pengalaman? Oh iya. Maka yang dilakukan Nabi Ibrahim Pak menarik. Setelah melewati satu bukit, dalam redaksi setelah melewati satu jabal, maka Nabi Ibrahim mengarahkan pandangannya ke bukit tempat istri dan anaknya itu ditinggalkan. Berat iya Nabi Ibrahim. Pergilah Nabi Ibrahim setelah melewati satu bukit, lalu kemudian arahnya diarahkan kepada tempat anak dan istrinya, lalu menengadahkan tangan, teks hadisnya seperti itu, lalu berucap dengan satu doa yang cukup panjang, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Doa ini Bu, Bapak Ibu temukan di surat Ibrahim ayat ke-37. Dan menariknya, doa ini dikatakan oleh beberapa ahli tafsir, sebagaimana Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan inilah doa yang menjadi awal sebab munculnya kota Mekah. Karena secara teksnya Pak, itu kita akan temukan sangat nyambung, relate dengan fakta yang ada. Surat Ibrahim, surat ke-14 ayat yang ke-37. Maka bolehlah bapak-bapak, khususnya para ayah di sini, izin menyampaikan satu informasi Pak. Jika kita keluar rumah, maka bolehlah ditambah doa panjenengan keluar rumah itu dengan doa ini, Ibrahim 37. Panjenengan kalau doa keluar rumah itu kan yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, ditambah doa naik kendaraan, biasanya kan gitu ya. Nanti setelah itu panjenengan tambah doa Rabbana ini askantu. Apa? Ini doa memohon perlindungan Allah kepada keluarga yang kita tinggalkan, padahal kita punya kewajiban untuk melindungi dan menjaga keluarga itu, tapi kita tinggalkan Pak. Maka berharap nanti misalnya ada kalimat tahwi ilaihim. Apa itu tahwi ilaihim? Orang-orang itu akan condong kepada tempat itu. Makanya kita tahu sekarang, saat ini semua orang kan melihat ke tanah suci, khususnya kota Mekah. Karena ibadah haji nggak ada prosesinya di Madinah, di kota Mekah. Semua orang melihat ke sana. Kalaupun kita bawa dalam ranah sosial kehidupan kita, kalau kita pergi Pak, keluar dinas, nanti tetangga-tetangga kita akan melihat rumah kita, nanti bisa membantu istri, membantu anak kita, menjagain, ngasih kiriman lah atau apalah. Maka saya menyarankan khususnya kepada bapak-bapak yang sering meninggalkan rumah, doanya Nabi Ibrahim ini kita tambahkan dalam list doa saat kita meninggalkan rumah, khususnya dalam durasi yang panjang. Maka yang menarik adalah setelah doa itu selesai, apakah kemudian ketenangan didapatkan selalu? Tidak. Apa yang terjadi Pak? Inilah yang terjadi. Panjenengan sudah tahulah kisahnya. Apa itu Bapak Ibu? Habislah makanan, habislah minuman yang sudah disiapkan oleh Ibrahim. Apa yang dilakukan Ibunda Hajar? Tahu Bapak Ibu. Apa itu? Nyarilah. Kalimatnya Bu, Pak, benar kata Ibu, yang dicari bukan makanan Pak, yang dicari air. Karena bunyi hadisnya atisat wa atisabnaha, hauslah Hajar dan hauslah putranya. Berarti kalau haus yang dicari awal memang targetnya air. Maka kalau kita mengikhtiarkan, cari dulu targetnya, bukan lapar, bukan makanan, bukan manusia yang dicari, air memang. Lalu kemudian ke sana kemari, Safa Marwah dan sebagainya. Maka apa yang terjadi? Dapat air? Hajar dapat air Pak? Bu dapat? Enggak dapat Hajar. Yang dapat Ismail. Apa yang dilakukan? Kakinya Ismail bayi cuma gini-gini tok, menggoyang-goyangkan, memungkinkan kepada tanah, kemudian muncul air. Hajar posisinya dari Marwah itu melihat, loh kok ada kayak kilauan-kilauan di bawah, lalu kemudian Hajar datang lalu melihat air. Riwayat yang lain mengatakan zamiluni,
Zami, riwayat yang lain bukan riwayat Imam Muslim, mengatakan ayo air itu kumpul jangan habis, kumpul jangan habis, ucapan seorang Hajar. Jadi Ibunda Hajar itu nggak dapat air, yang dapat Ismail. Pertanyaannya, berarti prosesnya yang dilakukan Ibunda Hajar gagal. Kan tadi targetnya mendapatkan air, Safa Marwah 7 kali, berhasil apa gagal, Pak? Kalau bahasa kita hah? Gagal Ibunda Hajar, nggak dapat apa-apa loh. Turunnya dari Marwah nggak bawa air itu malah anaknya sendiri yang memunculkan. Logika kita mengatakan Ibunda Hajar itu gagal 7 kali Safa Marwah, target mencari air, pulang nggak bawa air. Tapi menariknya sama Allah, proses itulah yang dihargai, dihormati, dimuliakan oleh Allah, maka menjadi satu rukun dari umroh atau rukun dalam haji, yaitu sa'i. Panjenengan umroh, panjenengan haji, kalau nggak sa'i batal semuanya, Pak. Padahal ini kan kegagalan menurut kita. Tapi bagi Allah, aku tidak melihat hasil, karena hasil itu perkaraku, wilayahku, urusanku. Urusan kalian adalah berusaha. Tapi sisi yang lain, Pak, yang sering kita lupakan apa? Yang dapat malah anaknya. Menariknya, hikmahnya adalah ternyata, wahai para anak, apapun yang kita dapatkan bukan sepenuhnya urusan kita, tapi adalah sumbangsih dari orang tua. Ngapunten Bapak Ibu para senior dalam kehidupan, panjenengan sekarang jadi direktur, jadi pengusaha sukses, bukan murni Pak kita, Pak. Saya jadi seperti ini bukan murni ikhtiar saya, karena ada peran serta orang tua saya, orang tuanya panjenengan. Kenapa? Ismail dapat air cuma nguek nangis saja, tapi kenapa bisa dapat air? Karena Allah menghormati usaha Ibunda Hajar, tapi pemberiannya nggak kepada Hajar tapi kepada Ismail. Jadi kesuksesan anak itu punya peran serta dari orang tua. Logikanya bagaimana? Sederhana gini, coba bayangkan Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu nih, ibu haus, ada bayinya ibu juga ikut haus, lalu ibu dapat air. Jujur, siapa dulu yang ibu kasih minum? Tuh Pak, dengerin Pak, ini namanya rahim itu ya kayak gini nih Pak. Kita nggak bisa menerima dengan nalar. Bapak, jujur Pak, Bapak dapat air, lalu anak haus, siapa dulu yang minum Pak? Katanya Bapak, Ustadz, masih ingatkah ketika Ustadz naik pesawat, jika kondisi darurat muncul ini, maka dahulukan kita dulu baru membantu orang lain, kan gitu Pak. Tapi kan rahim tidak masuk logika. Maka kalau bahasanya Allah, wahai Hajar, daripada tak kasih kamu, ujung-ujungnya kamu kasihkan ke anakmu, ya sudah, tak kasihkan langsung ke anakmu. Tapi hasil prosesnya tetap dari Ibunda Hajar. Jadi maaf, kita ini para anak, kita saya, panjenengan, kita kan semua anak Pak. Cuma kita ini anak tua, bukan anak muda lagi kita Pak. Kita ini anak tua. Ngapunten, Bapak Ibu kan sebentar lagi ketemu sama Bapak Ibu kan? Loh, mboten kangen ta panjenengan sama bapak ibunya panjenengan? Kok saya melihat raut wajahnya kok kayaknya panjenengan kangen sama orang tuanya panjenengan ini. Yang usianya 40 tahun ke atas loh, seharusnya kan kangen sama orang tua. Izin saya nanya, Bu, tolong jawab ya. Sebutkan nama malaikat yang Allah berikan tugas memberi rezeki. Meneng Pak, meneng. Tapi ketika pertanyaan ini saya ganti, Bu, sebutkan nama malaikat maut. Loh, sok jawab loh Pak. Berarti ibu-ibu ini lebih dekat dengan malaikat maut, karena lebih kenal dengan malaikat maut. Apakah ini tanda-tanda Bu? Bisa juga, karena kan kematian gak ada yang tahu. Apa hikmah yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu? Jujur,
Panjenengan lebih sering mendoakan orang tua apa anak? Panjenengan atau saya juga? Jujur lah Bu. Lebih banyak. Saya tanya mana yang lebih banyak panjenengan doakan? Ayo. Anak apa orang tua? Anak. Akui saja jujur, kita lebih banyak mendoakan anak kita. Kenapa? Karena kita masih interaksi sama anak, masih ketok anak. Tapi sama orang tua kita, apalagi yang sudah wafat, alah lah. Lihat doanya anak, doanya orang tua ke anak. Sebutkan. Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas sholah, Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina. 3, sebut saja 3. Doa seorang anak ke orang tuanya. Napa? Rabbi firli wali walidayya. Napa malih? Allah paling situ toh. Ayo kan? Jujur, berarti panjenengan lebih banyak mendoakan anak daripada untuk orang tua. Karena kita Pak, kita orang tua, Ibu, kita orang tua. Kita ini sering lupa kalau kita ini anak. Saat ini kita orang tua, iya, kita punya anak, iya, tapi kita tidak sadar kadang-kadang kalau kita dulunya adalah seorang anak. Karena kita tidak sadar kita anak, kita lupa mendoakan orang tua kita, padahal orang tua kita lagi seneng-senengnya pingin didoakan oleh kita. Apalagi tadi sebentar lagi kita ketemu orang tua itu tadi loh Pak. Kesuksesan kita saat ini, kita punya anak kita baik, itu juga salah satu perannya dari orang tua. Ayo hikmahnya kita ambil, kita banyakin saat ini mendoakan orang tua. Karena kita sudah merasakan jadi orang tua itu gimana rasanya Pak. Maka izin teman-teman yang belum nikah. Ada sini yang belum nikah? Oh ada, itu ada adik-adik. Saya dulu SMA Pak. SMA itu pernah punya doa, ya Allah izinkan hamba berada di satu waktu dalam 3 status. Ya Allah, hamba pingin dalam satu waktu hamba punya 3 status. Apa status saya Bu? 1, saya anak. 2, saya suami. 3, saya bapak. Loh kok harus ada ikut suami Ustaz? Loh iya, maksud tadi bapak tanpa suami harus disebutkan ini Pak ya. 1 anak, 1 suami, 1 bapak. Kenapa kok saya ingin seperti ini Bapak Ibu? Karena saya ingin tahu rasanya susahnya jadi orang tua itu gimana. Tapi waktu bersamaan saya juga anak, sehingga saya bisa membalas budi dulunya orang tua itu gimana capeknya. Karena banyak anak yang memarahi orang tuanya karena dia tidak pernah bisa menjadi atau merasakan jadi orang tua. Isoke nyalahno wong tua tok. Karena dirinya masih anak, belum jadi orang tua. Coba kalau dia itu jadi orang tua, tahu rasanya capeknya. Alhamdulillah doa saya SMA. Kapan saya berdoa? Saya masih ingat doa ini saya munculkan setelah saya melihat adik kelas saya wafat meninggal di pangkuan saya Pak, di pondok dulu. Ya sekitar 2 bulan 3 bulanan lah saya ingatnya. Alhamdulillah Allah kabulkan. Saat ini saya sebagai anak, bapak ibu saya masih hidup. Saya punya istri, saya suami. Saya punya anak 4. Saya bapak, saya orang tua. Karena saya tahu capeknya jadi orang tua, maka saya menghormati orang tua saya. Dengan dasar saya adalah anak. Merasakan capeknya. Karena anak yang tidak pernah jadi orang tua tidak akan pernah menyadari 100% bagaimana capeknya jadi orang tua. Kalau sudah sadar anak itu Pak, capeknya jadi orang tua, maka kita akan menjadi anak yang selalu berbakti. Insya Allah seperti itu. Dan itulah yang diambil dalam satu bagian saja. Kenapa Ibunda Hajar kemudian mengatakan zami, ayolah kumpul, jangan habis. Apa itu? Doa seorang ibu terkabul. Air Zam-Zam akhirnya sampai sekarang tidak habis. Maka pesan saya Bu, saya bertanya Bu,
Bu, yang lebih banyak mendoakan anak ibu apa bapak? Ya pasti Pak Yo masih ngomongin ibu ya. Saya nanya sama ibu-ibu ya. Coba saya tanya bapak-bapak, Pak, siapa yang sering mendoakan anak? Bapak-bapak apa ibu? Oh, bapak-bapak. Soalnya nanyanya ke bapak. Tapi kalau ditanya Pak, siapa yang paling penting mendoakan anak? Paling penting loh Pak, pengaruhnya, faktornya. Itu saya jawab bapak. Karena bapak pimpinan rumah tangga. Karena ayat-ayat, hadis-hadis selalu berbicara dengan gender laki-laki, bukan ibu. Contoh, ketika berbicara tentang orang tua akan dimintai hisab tentang anak, surat Al-A'raf ayat 173. Innama asyraka abauna min qabl. Pakai kata aba, Pak. Aba ini kan abun, tapi diartikan itu adalah orang tua, bukan hanya bapak. Tapi makna yang tersirat adalah karena di situ menggunakan nama gender laki-laki, maka bapak yang memiliki status harus lebih banyak untuk memberikan kebaikan kepada keluarga. Tapi Bu, saya tetap berpesan, Ibu silahkan CEREWET, napa Bu? Ceriwis. Tapi tolong lisannya itu ditata untuk anak. Jangan sampai kalimat-kalimatnya itu buruk. Nah, kita lanjutkan Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian. Izin, ini berakhirnya jam 11 siang ya? Ya Pak, ini pertama kali saya di sini loh Pak. Pertama kali di sini dengan keluarga besar dari Muhammadiyah PCM Waru. Pertama kali di sini. Maka saya tidak tahu ini. Mohon izin ini sampai jam 11 siang ya. Insya Allah sanggup? Saya tidak sanggup, mohon maaf Pak ya. Saya tidak sanggup sekali ya. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian, apa yang terjadi? Datanglah selesai. Kemudian kisahnya itu berlanjut kepada surat As-Saffat ayat yang ke-100. Panjenengan tahu, Robbi habli minas solihin. Terus fabasyarnahu bigulamin halim. Nah, setelah selesai dapat air itu, ini cerita singkatnya, dapat air itu, maka apa yang terjadi? Burung-burung berputar seperti lampu ini Pak, membuat lingkaran di atas. Dari arah Yaman, Bani Jurhum melihat, loh ada burung-burung terbang, berarti di bawahnya itu ada mata air. Bani Jurhum mendatangi lokasi itu, barterlah dengan Hajar. Aku punya makanan, kau punya air, boleh nggak kita barter? Boleh nggak kita tinggal di sini? Hajar butuh orang untuk bersosialisasi, pengamanan, perlindungan, kenyamanan. Singkat cerita, berkumpullah. Tempat itu dulunya Bakkah, lalu menjadi satu masyarakat, kumpulan masyarakat menjadi daerahnya Makkah. Oke, kita lanjutkan lompat pada surat As-Saffat. Ini panjenengan sudah tahu kisahnya, tapi apakah hikmahnya tahu? Wallahu a'lam. Semoga ada sesuatu yang baru yang bisa saya sampaikan. Kemudian datanglah Nabi Ibrahim menemui Hajar dan Ismail yang sudah remaja. Lalu kemudian ketika kalimat Rabbi habli minas solihin itu dijelaskan, fabasyarnahu bigulamin halim, ayat ke-101-nya. Panjenengan cek Bapak Ibu, apa makna halim? Di situ diartikan apa Bapak Ibu? Surat As-Saffat surat ke-37 ayat yang ke-101. Halim itu artinya apa Pak? Sabar. Padahal sabar kan ada kata sendiri Pak, sod ba ro. Itu kan nanti dipakai di ayat yang ke-102-nya tentang penyembelihan. Satajiduni insyaallah minas sobirin. Sudahlah Pak, lakukan saja, kau sembelih aku, kau akan temukan aku di antara orang yang bersabar. Pakai sod ba ro. Tapi kenapa ayat ke-101-nya tidak pakai sod ba ro, tapi diartikan sabar? Karena halim ini Pak, levelnya di atas sod ba ro. Kesabaran kalau bahasa tema kita, ketaatan tanpa batas. Ini kesabaran yang sudah tidak ada lagi levelnya. Terus paling top level lah. Kesabaran tanpa logika, bahkan kesabaran itu tanpa rasa lagi. Apa yang terjadi? Coba kita perhatikan. Kesabaran Nabi Ismail itu gimana? Nanti kita akan temukan jawabannya. Tapi saya lanjutkan dulu kisahnya.
Nabi Ismail, lalu kemudian sudah remaja datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam. Panjenengan tahu kisahnya. Apa yang diinginkan Nabi Ibrahim, Pak? Menyembelih Ismail. Pertanyaan saya sederhana, kenapa kok Ismail taat sama bapaknya, Pak? Saya ulangi lagi, kenapa Ismail kok taat sama bapaknya, Bu? Kenapa? Perintah Allah? Bukan. Kan bahasanya, temanya di sini kan keikhlasan Ismail, tema kita. Kenapa Ismail kok taat sama bapaknya? Coba bayangkan kisahnya, Pak. Jika kisah Nabi Ibrahim, Ismail nih, Ibrahim sama Ismail, kita bawa ke ranah zaman now 2026 ini. Seorang bapak nggak pernah ngurusi anaknya ketika anaknya lahir, padahal anak itu konon ada yang diharap-harapkan, lalu kemudian ditinggalkan begitu saja, dan hampir belasan tahun anak tidak didatangi, anak tidak diajak komunikasi, anak tidak ada interaksi, orang tua bapak tidak memberikan nafkah, tidak ada apapun nasihat yang diberikan ayahnya. Tiba-tiba ayahnya datang menemui anaknya lalu ngomong, "Le, iki bapakmu." Pertanyaan saya, apa komentar anak? Sebutkan 2 saja, Pak. Apa kata anak yang sudah 15 tahun sebut saja nggak pernah ketemu bapaknya ini, wis pokoknya ninggal noh bapak itu anaknya terus. Apa komentar anak yang pertama, Pak? Sopo sampean, Pak? Pasti kalimat tanya dulu, Pak. Bapak ini siapa? Lalu bapaknya jawab, aku bapakmu, nak. Bapak tadi malam mimpi diminta menyembelih kamu. Pertanyaan saya, apa komentar anak kedua? Arab nyembelih aku? Sak gurunge sampean mateni aku. Saya nggak komentar tuh ya, Bapak Ibu. Maka kan aneh, kenapa Nabi Ismail itu tiba-tiba itu taat, tiba-tiba ikhlas dengan perintah ayahnya, padahal secara sisi rasa pasti ada masalah di sini. Tapi kita akan temukan jawabannya, ternyata itu kuncinya. Apa kuncinya, Pak? Ibunda Hajar. Makanya tadi saya katakan kepada ibu-ibu, silahkan ibu CEREWET lah. Apa tadi cerewis, tapi dengan kalimat yang baik, Pak. Kenapa Nabi Ismail kok taat sama ayahnya? Karena selama terjadi pertemuan dengan ibunya, berinteraksi dengan ibunya tanpa ada bapaknya, Ibunda Hajar selalu menceritakan, selalu mendeskripsikan, selalu memvisualisasikan bahwasanya Nabi Ibrahim selalu baik di matanya anaknya, Pak. Salah satu kalimat literasi yang saya baca, salah satu riwayat mengatakan ketika Nabi Ismail bertanya, "Bu, bapak kok nggak pulang-pulang, sudah lama nggak nemui aku, katanya kangen, katanya aku anak pertamanya, katanya kata-katanya, emang bapak itu gimana toh, Bu?" Maka Ibunda Hajar dalam satu riwayat itu mengatakan, "Innahu imamul muwahhidin." Sungguh nak, bapakmu itu imamnya para orang-orang yang bertauhid. Pokoknya keren bapakmu, top. Oke, pokoknya bapakmu ini imamnya orang-orang baik, paling baiklah bapakmu. Maka yang ada di pikiran anak, mindset anak, meskipun bapaknya tidak ngurusi dirinya, tapi dia dapat penjelasan dari ibunya kalau bapaknya adalah orang baik. Tapi kalau kisah ini kita bawa zaman now, kalau tadi kan anak, Pak, sekarang ke istri ya, ke istri sekarang. Kisah Ibunda Hajar ini, Bu, kita bawa zaman now. Lalu anak nanya sama ibunya, "Bu, bapak kok gak muli-muli tuh, Bu? 10 tahun nih loh, gak tahu ketemu, bapak kok gak tahu ngirimi apa-apa, bapak kok gak ngene nih." Apa kata istri zaman now, Pak? Komentari. Lele, bapakmu ganti jeneng, tadi Bang Toyib, gak pulang-pulang ke rumah. Tahu nggak Le? Tahu nggak, nak? Ya Allah, nak.
Kamu lihat tetangga-tetangga semua itu loh, semuanya itu enak, ibu-ibunya semuanya makan daging, ibu tok ambil bapakmu makan hati. Apa yang terjadi, Bu? Anak mendapatkan informasi bapaknya orang yang nggak baik. Apa yang terjadi pada anak, Bu? Bau benci sama bapaknya, Pak. Maaf beribu, maaf. Saya agak geser ke kanan dulu. Maksudnya bukan pembahasan ini, Pak, tapi konsepsinya benar. Ketaatan tanpa batas. Hadirin jamaah sekalian, ada aturan dalam Al-Quran, tapi aturan ini terkesan berbeda dengan realita hidup. Panjenengan ikut yang mana, Pak? Aturan, saya sebut saja aturan Al-Quran, atau panjenengan melihat realita kehidupan? Mana, Bapak Ibu? Contoh nih, contoh. Aturan ini nggak masuk akal, Pak, kalau kita melihat apa yang terjadi di masyarakat kita pada umumnya. Apa itu? Al-Baqarah 237. Contoh ini. Apa itu? Ini ayat tentang perceraian. Lalu Allah bilang sama yang bercerai ini, wala tansaul fadla bainakum. Ayolah, jangan lupakan kebaikan mantanmu. Jangan lupakan kebaikan mantan pasanganmu. Cerai loh ini, Bapak Ibu. Pertanyaan saya, Pak, gampang tak angel? Mengingat kebaikan mantan, Pak. Kalau orang terjadi perceraian, biasanya nih si istri sama si mantan suaminya saling apa? Sudah saling serang menyerang. Tuh bapakmu, mantan bapakmu itu. Misal, meskipun gak ada mantan, tapi kan sudah kadung emosi, ucapannya macam-macam. Tapi Al-Quran malah nyuruh ingat kebaikan mantan. Jujur, bapak-bapak tolong jawab. Bapak disakiti oleh seseorang dan sakitnya itu sakit sekali. Yang Bapak ingat kebaikannya atau keburukannya, Pak? Halo? Gak jawab. Karena pertanyaan ini paling enak ditanyakan ke ibu-ibu. Bu, panjenengan disakiti sama seseorang, sakitnya itu di sini, lukanya luas dalam sekali, Bu. Pertanyaan saya, yang gampang ibu ingat itu kebaikan atau keburukan orang itu? Loh, Bapak kalau tidak percaya nggak usah jauh-jauh lah. Kalau di Sidoarjo jauh, Pak. Yang ke Surabaya saja lah dekat. Bapak keluar jalan, putar balik lah di Aloha ya, arah ke Surabaya. Nggak usah jauh-jauh lah. Sekitar di sebelum Royal, Bapak belok kiri, nanti ikuti jalur saja. Nanti setelah ke Telkom ke Tintang, perempatan itu belok kiri, terus saja nanti ada perempatan kesekian, belok kanan. Lalu ke kiri itu besok pagi insya Allah rawame, Pak. Namanya itu Ketintang Madya 3. Ada kantor namanya PA. Kalau sudah Senin, Pak, parkiran motornya la haula wala quwata illa billah. Kalau ke Sidoarjo kejauhan, Pak. PA Surabaya saja lebih dekat di sini ya. Terjadi banyak kejadian momen-momen mereka itu lagi proses cerai. Pertanyaan saya, kalimatnya, Pak, Ibu, orang yang proses cerai api-apian apa ele-elean? Ele-elean. Tapi Al-Quran nyuruh api-apian. Kan sesuai fakta. Kayaknya kan aturan ini tidak sesuai. Tapi kan mau nggak mau kita harus ngikutin aturan. Ketaatan tanpa batas. Jangan ikut realita dulu, lihat aturannya. Kenapa? Coba bayangkan. Ini kejadian nyata. Hari Selasa, Rabu, Kamis, pekan yang lalu, tiap duhur sampai asar saya menerima konsultasi. Hari Selasa saya terima konsultasi seorang suami yang bermasalah dengan pribadinya. Hari
Rabu saya menerima konsultasi seorang suami yang kena pinjol, istrinya minta cerai. Hari Kamis saya menerima konsultasi dari seorang gay, anak-anak usia 20 tahunan, laki-laki. Tahu kenapa dia jadi lagi, Bu? Karena pamannya, karena bapak kandungnya, karena bapak tirinya. Gak usah saya perdetail lagi, pokoknya gara-gara 3 orang ini, pamannya, bapaknya, bapak tirinya. Apa yang muncul di pikiran dia? Benci sama laki-laki, sakit hati sama laki-laki. Endingnya Pak, dia tidak benci saja kepada bapaknya atau bapak kandungnya atau pamannya, tapi dia membenci kelaki-lakian dari 3 orang ini. Akhirnya dia benci semua gender laki-laki. Lah kok dirinya gendernya laki-laki? Akhirnya dia membenci dirinya yang gendernya laki-laki. Setelah dari bapak, paman sama bapak tirinya, dia membawa kebencian ke seluruh laki-laki, lalu dia membawa kebencian kepada dirinya laki-laki, dan dia dekat dengan ibunya, maka dia bergaya feminim. Tapi kan namanya pasangan itu mutlak, fitrah itu pasti berbeda, maka dia butuh pasangan. Karena dia feminim, merasa feminim, dia butuh pasangan yang berbeda. Apa itu maskulin? Tapi kok ya pada gender laki-laki. Walhasil singkat kisah, dia menjadi pasangan apa Pak? Sejenis G. Dan kalimat ini Pak, wala tansaul fadla bainakum, jangan kau lupakan kebaikan mantanmu. Contoh seorang ibu pisah dengan suaminya. Apa yang terjadi? Punya anak 2 laki-laki. Lalu si ibu ini selalu membincangkan keburukan suaminya Pak kepada anaknya. Pertanyaan saya, apa yang terjadi dengan anaknya ini Bu? Benci bapaknya, padahal bapaknya itu baik sama anaknya Pak. Akhirnya si anak bencinya ya akhirnya seperti ini. Ada case, ada jaraknya kurang lebih sekitar 2 kilo lah dari masjid ini. Kejadian nyata. Buktinya bagaimana? Saya bilang sama ibu itu, sudahlah Bu, kalau ibu nggak percaya dengan saya, monggo ajukan 2 kalimat tanya ke anak. Pertanyaan sederhana, nak, ibu mau nikah lagi? Nak, kapan kamu mau nikah? Jawaban anak kedua-duanya Pak, pasti jawaban enggak. 1, nak, ibu mau nikah. Apa jawaban anak laki-lakinya? Jangan Bu, sudah ibu tak jaga saja. Jadi mengatakan ini pasti G, tidak Pak. Tapi ini salah satu indikator. Yang kedua, ketika anak sudah dewasa, tanya, nak, kapan kamu nikah? Jawabannya, enggak Bu, aku tak nemenin ibu saja. Hati-hati dengan jawaban itu Bu. Saya tidak mengatakan itu ada statusnya G, tidak, tapi ada potensi mengarah ke sana Pak. Itulah yang sebagaimana tadi sampaikan Ibunda Hajar. Coba kalau Ibunda Hajar ngomong kejelekan suaminya, kejelekan Nabi Ibrahim, Ismail nggak akan pernah taat sama perintah itu. Maka keikhlasan itu dibangun oleh satu kondisi, satu suasana dan satu nuansa yang membuat kita itu begitu nyamannya dengan perintah itu, bukan karena sebuah fakta. Maka kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, urusan hablum minan nas itu ibadah atau tidak ya Pak? Hablum minan nas ibadah. Tapi kita seringkalinya menganggap urusan hablum minan nas itu bukan ibadah, tapi hablum minallah ibadah otomatis. Coba saya tanya ini urusan apa Pak? Dunia apa akhirat? Dunia. Tapi ini ada urusan akhirat Pak. Kok bisa Ustaz? Saya contohkan. Contoh. Urusan dunia apa urusan akhirat Pak? Dunia. Tapi lihat, bismillah. Alhamdulillah. Urusan apa? Akhirat. Saya mengucapkan bismillah dan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah tadi, saya dapat apa? Pahala. Aktivitas yang menghasilkan pahala namanya ibadah. Urusan ini itu ada urusan ibadah.
interaksi sosial, urusan ibadah. Tapi kita terkadang lupa perkara hablum minan nas itu perkara ibadah. Itu kesalahan yang sering kita lakukan. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, ada dua kesalahan tentang pengkategorisan dari hablum minallah dengan hablum minan nas. Kesalahan yang pertama adalah memisahkan keduanya. Kesalahan yang kedua adalah hanya menganggap hablum minallah ibadah, hablum minan nas bukan ibadah. Padahal kita tahu ending kehidupan kita juga ditentukan, banyak dalil karena menyebutkan hal itu, ditentukan oleh perkara hablum minan nas. Hadis tentang orang bangkrut, hadis tentang seseorang yang curhat tentang tetangganya yang menyakiti hatinya, padahal tetangganya juga banyak ibadahnya. Sampai Rasul mengatakan la khairon laha, enggak ada kebaikan bagi wanita itu. Wahiyya min ahlin nar, dia itu penghuni neraka. Maka apa hikmah yang bisa kita ambil? Saya tutup di sini jika ada yang kita bincangkan. Satu, Pak. Idul Fitri kita, Pak. Idul Adha kita, Bu. Idul Fitri dan Idul Adha yang menjadi hari raya kita, semuanya mengalami pada satu muara yang sama, ternikmati oleh perkara hablum minan nas. Kok bisa, Ustaz? Idul Fitri dalam arti sebelumnya itu adalah Ramadan. Saya mau bertanya, Pak, Ramadan itu paling enak kita ngapain waktu Ramadan kemarin? Hablum minallah atau hablum minan nas? Ya hablum minallah tabul. Kan lebih enak deket sama Allah kita di Ramadan kemarin. Taat sama Allah, enak. Enaknya Ramadan, Pak, itu perkara hablum minallah. Kita deket sama Allah, ngajinya kenceng, sholatnya banyak, kebaikan-kebaikan pahala banyak kita lakukan. Tapi jangan lupakan, Pak, kenikmatan Ramadan kemarin, cara menikmatinya itu dengan hablum minan nas. Caranya loh, panjenengan enak hablum minallah, tapi jangan lupakan caranya Ramadan kemarin, bareng-bareng. Coba bayangkan, Pak, saya nggak bisa bayangin panjenengan kalau di Masjid Al-Ikhlas ini sholat isyaknya berapa soft, Pak? 4. Tapi besoknya masuk Ramadan, Pak, berapa soft sholat isyaknya? Full. Kenapa, Pak? Karena enaknya Ramadan itu bersama-sama, bareng-bareng. Saya nggak bisa bayangin kita itu sholat isya lalu dilanjutkan sholat belasan rokaat sampai puluhan rokaat itu kalau sendirian, Pak. Nggak bisa bayangin saya. Ibu di rumah, bapak di rumah, baru sholat. Kenapa saya nggak bisa bayangin? Baru sholat isya tok loh. Itu rokaat ketiga. Wes tok bingung. Allahu Akbar. Kita lu tak apa-apa ya. Lu tak apa-apa nih. Lu bayangkan kalau tambah lagi belasan sampai puluhan rokaat. Kenapa kita bisa menikmati tiap malam seperti itu, Pak? Karena kebersamaan, hablum minan nas. Itu cara menikmati paling enak Ramadan kemarin. Di mana-mana rawon itu enak, tapi jangan lupakan cara menikmati rawon. Pak, makan nasi campur pakai tangan apa pakai sendok garpu? Caranya, ayo pilih. Tangan. Ibu ada garpu juga ibu katanya, Pak. Makan pangsit pakai sumpit, pakai sendok garpu apa pakai tangan? Nah, mulai terjadi perbedaan pendapat lagi nih. Setelah makan rawon paling enak pakai sendok apa pakai tangan? Nah, kan sepakat sudah kita. Kenapa? Rawon itu nikmatnya saat kuahnya panas. Maka cara-cara menikmati yang paling enak dengan sendok. Kalau kita salah cara menikmatinya, apa? Kenikmatan itu hilang rasanya. Maka Ramadan itu cara menikmatinya dengan kebersamaan, hablum minan nas. Dan menariknya Idul Adha juga ternikmati dengan kebersamaan. Memang sekupnya agak kecil, diawali kisah hanya satu keluarga, tapi dengan kebersamaan di antara keluarga itu menjadikan satu prosesi yang cukup fenomenal dalam hidup kita, Idul Adha. Bahkan ketika Idul Adha selesai, hablum minan nas kita tambah kenceng, nyembelih hewan kurban. Cukup booking 3 juta saja. Tadi ada flyernya di sini, Pak. Ya.
Ya, sedikit lah saya juga membacakan ya. Ada tadi di sini itu flyernya saya lihat ya. Untuk siapa itu Pak? Hewan yang dipotong-potong. Untuk siapa? Hablum minan nas, kebersamaan. Maka pesan apa yang saya katakan satu poin tadi di depan. Hadirin, ketaatan tanpa batas. Semuanya itu ternikmati dengan kebersamaan. Jangan menyepelekan hablum minan nas, karena nilainya sungguh memiliki nilai yang tinggi dalam ibadah kita. Ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang kita bincangkan, kami persilahkan. 7 menit ke depan saya akhiri tepat pukul 8. Monggo, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Tadi soalnya requestnya dari panitia ada yang sesi tanya jawab gitu. Tapi karena tidak ada yang bertanya, alhamdulillah. Ada Bapak Ibu? Tidak ada ya? Baik, hadirin. Ada Ibu? Ibu soalnya kalau diam itu Pak, kita multi tafsir. Ya kalau Ibu diam Pak ya. Kalau Bapak diam itu sudah satu tafsiran sudah ya. Kalau Ibu diam ini ada 2 tafsir. Satu, tafsir mau nanya, sungkan. Yang kedua, dalam hati, wis gak usah takok, cek cepet mulai nih. Mungkin bisa jadi seperti itu Bu ya. Oh ya astagfirullah, enggak usuzon kok Bu. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian, saya tutup dengan satu kisah singkat tentang perkara Idul Adha ini, khususnya kisah Nabi Ibrahim. Yang mana? Yang panjenengan tadi sudah saya janjikan. Kenapa kok Nabi Nabi Ismail disebut dengan kesabaran yang halim. Halim itu artinya sangat amat sabar. Maka Bapak Ibu kalau ditanya nih, panjenengan pingin punya anak yang seperti apa? Di zaman now, bolehlah saya memberikan opsi pilihan. Dalam arti di sini panjenengan memilih yang ini saja. Saya kalau ditanya, Ustadz, pingin punya anak yang seperti apa? Jawaban kita pasti anak yang soleh. Tapi kan anak soleh ini, wih, luas Bu. Ibu kalau disuruh milih, ya Allah, Ibu kata Allah, Ibu pingin punya anak seperti siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, apa Ali? Ini kan soleh semua Pak. Lalu Ibu jawab, pingin kabeh ya Allah, pingin kabeh. Anak disuruh kayak Abu Bakar Pak, wih abot. Disuruh kayak Utsman, wih berat. Disuruh kayak Ali, berat. Disuruh kayak Umar, berarti kalau panjangan jawab pingin kabeh, soge tapi tahu nakal. Ayo, Umar kan tahu nakal. Makanya kalau saya ditanya, Ustadz pingin punya anak yang soleh? Iya. Yang soleh yang gimana? Saya cuma satu Pak jawabnya, anak yang halim, sing sabar, khususnya sama orang tuanya. Dalam arti ini ketaatan dan keikhlasan. Saya tutup di sini kisahnya. Ketika mau disembelih, ini dalam satu riwayat, ketika mau disembelih, Nabi Ismail kan sudah mau kan disembelih, nggak komplain kan sama ayahnya, sudah, ya, yuk silahkan sembelih aku. Lihat ini makna kesabaran seorang anak. Apa itu? Ketika mau disembelih, lah kok sempet-sempetnya anak ini Bu, itu inget sama bapak sama ibunya, nggak inget sama dirinya Pak. Jujur kita akui sebagai orang tua, panjenengan itu pingin anak itu memahami atau difahami orang tua? Jujur, panjenengan aslinya pingin yang mana? Memahami. Karena kita sudah tua. Dulu waktu anak masih bayi, kita yang memahami anak, benar? Tapi kalau anak sudah dewasa, gantian anak yang memahami orang tuanya. Berarti kita orang tua pingin difahami anak. Jadi kalau bapak nelpon, nah ibu kangen, anak harus paham, budal ke rumah orang tuanya. Kan gitu Bu ya, kalimatnya ibu kan bukan kalimat langsung kan ya. Nah ibu kangen, kata anak, ya wis Bu, rene wae. Ayo, ini anak yang nggak paham ini Pak. Ketika mau disembelih, Ismail masih memahami bapaknya Bu. Pak, bapaknya dulu ini, indah urutannya. Apa kata Nabi Ismail? Ya abatisdud ribati hatta la ador riba. Ya kenceng nomna ya, ikat lagi ya,
ikat lagi ya. Soalnya nenek aku disembelih, engkau loro ya, aku berontak, iki kebuka, engkau tak. Bapak, doroba yadribu hatta la adorriba. Aku nggak mukul engkau, ikat kencengin ya, kencengin. Siapa yang dipikirkan Pak? Siapa yang dipikirkan Pak? Bapaknya Pak. Dia nggak mikirkan dirinya si anak, padahal anaknya mau disembelih loh. Yang kedua, ya sudah diikat, tolong ya nanti pas mau disembelih itu kalau bisa nanti kan kalau ada darah yang keluar jangan sampai kena bajunya ayah. Kalimatnya gitu, jangan sampai kena bajunya ayah. Nanti ketika ayah pulang ke rumah, nanti ibu melihat darahku di bajunya ayah, fatahzan ummi, nanti ibu sedih ya. Jangan sampai ya, jangan sampai kena darahku, kena baju engkau, nanti ibu melihat ibu sedih. Siapa yang difikirkan Bu? Ibunya, padahal dirinya sendiri mau disembelih. Baru yang ketiga Pak, ucapannya Ismail berbicara tentang dirinya. Ya, innal mauta syadid. Sungguh ya kematian itu sakit ya. Fa asri bisikin. Tolonglah percepat kematianku itu dengan pisaumu, sikin. Maksudnya dipertajam. Baru dia memikirkan dirinya, ya kematian itu sakit ya, tolonglah dipercepat rasa sakitku ini. Dibilang rasa sakitku ini Pak. Dan menariknya riwayat ini, meskipun saya tidak mengatakan ini sahih, memang diperdebatkan para ulama, bahkan ada yang menganggap ini adalah riwayat Israiliyat, tapi kita mengambil iktibarnya adalah sunnah-sunnah Rasulullah terkait dengan penyembelihan hewan kurban sama dengan kisah ini. Yang pertama, kalau panjenengan nyembelih besok Pak, kan bapak nggak mungkin ibu, Pak pastikan ikatannya kuat. Soalnya kalau ini sudah kesembelih Pak, kayak yang di film-film video medsos itu Pak, ono sapi wis iki diset, kemudian ininya lepas, lalu sapine melayu, itu sudah kesembelih gini. Pertanyaan saya, sah apa enggak Pak? Enggak. Maka pastikan Pak, ikatannya itu kuat. Beda kalau ini belum sampai disembelih. Apa yang terjadi? Yang kedua, kalau nyembelih pastikan areanya agak luas. Kalaupun nggak luas, yuk ditutupi dengan hewan yang lain. Bisa jadi yang kita sembelih kambing ini pas nuk ngarepe ono kambing liya, tibake duluran. Nah, kan kita nggak tahu Pak. Yuk kita mau nanya juga nggak paham bahasanya kan. Nanti dia itu sedih melihat kambing yang disembelih ini, kan adabnya gitu, kita tutup pakai apalah gitu kalau memang areanya. Maka biasanya kan kita pisahkan penyembelihan sebelah sini, kemudian sebelah sini. Untuk apa? Adab akhlaknya. Jangan sampai ibu sedih. Dan yang terakhir, panjenengan sudah tahu kalau menyembelih pisaunya tajam. Ini namanya anak yang halim. Kesabarannya sudah di luar nalar lagi Pak. Dan ini kan kalau kita punya anak kayak Ismail ini, saya yakin kita orang tua sangat bahagia. Sederhana saja, anak memahami orang tuanya. Nah, ibu kok yo pingin kurban? Apa kata anak? Tenang Bu, 2 menit lagi ya. Sebentar Bu ya, aku masih meeting 2 menit lagi. 2 menit telepon, Bu, sudah tak transfer 25 juta, Ibu silakan kurban dengan uang 25 juta itu. Loh, apa perasaannya Bu? Seweneng. Anak memahami, cuma ngomong, nah Ibu pingin kurban. Tapi nek jenenge anak gak paham, nah Ibu pingin kurban. Apa jawaban anak zaman now Pak? Ya wis kurban no Bu. Lopo takut, lopo ngabari aku dan sebagainya. Maka sekali lagi Bapak Ibu, saya pribadi kalau ditanya Ustadz ingin punya anak yang soleh, iya. Lalu ditanya anak soleh bagaimana? Dari semuanya Pak, selama ini saya jawab, saya hanya ingin punya anak yang halim. Terima kasih kebersamaan menjelang siang kali ini.
Ini yang dapat kami sampaikan. Inilah silaturahim di antara kami. Ada yang tanya, Pak. Nah, pertanyaan saya, pripun Pak? Waktunya sudah habis soalnya. Izin ibu-ibu, saya bertanyanya ke bapak-bapak. Kalau saya bertanya ke ibu-ibu, jawaban ibu-ibu. Lanjut Ustaz, gitu. Pripun? Sudah habis waktunya. Nanti setelah ini saya menghadap ke ibu saja ya. Karena keterbatasan waktu, mau dimaafkan. Bapak dan Ibu, kita tutup dengan satu doa. Khususnya kita memohon kepada Allah, semoga keluarga kita selalu Allah karuniai kebaikan-kebaikan. Sebuah kenikmatan dalam keluarga itu adalah ketika keluarga itu bisa saling dalam memahami satu dengan yang lainnya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, Ibunda Hajar, dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Dan semoga putra putri kita menjadi sosok yang qurrata a'yun, yang halim, yang sangat amat sabar dalam arti memahami kondisi kedua orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mah wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma ya Allah, alif baina qulubina bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam wa bi ni'matil ukhuwah. Allahumma ya Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma ya Allah, antal wahhab, fahab lana ya Allah, wa ahlana wa auladana ya Allah, karuniakanlah kepada kami putra putri kami ya Allah, min ahlil iman wa min ahli tuqa wa min ahlil Quran wa min ahlil ibadah wa min ahli akhlaqil karimah wa min ahlil birri walidaini wa min ahlil halim ya Allah, wa la tajal wa yahum min ahli syarri wa dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.